Walaupun Persija sama Maung Bandung Persib selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Nggak hadir? Waduh, ini coba diselidiki kenapa tidak hadir. Pakai kacamata biar saya. Tapi saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu berapa hari yang lalu, dan saya sudah kirim utusan, ya, tanya, Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah. Karena ini untuk DKI sebenarnya. Ya, jadi Tanggul Utara DKI, kemudian nanti selanjutnya di depan Semarang, prioritas kita adalah DKI Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes itu air sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Teman-teman sekalian, ini penjelasan saya terakhir ya. Jadi undang-undang kita sudah mengatur pajak hiburan dan pajak pertandingan. Semua yang menyangkut pajak hiburan olahraga itu semuanya terkena pajak, ada 21. Termasuk tenis, renang, basket, bola voli, pedal. Ini kan menjadi rame karena pedal. Dan pedal ini terus terang aja, mohon maaf, rata-rata yang bermain adalah middle ke atas. Kemudian ada pertanyaan, kenapa kok golf tidak dikenakan ini? Teman-teman sekalian, golf sudah dikenakan PPN, sehingga pajak itu tidak boleh ganda. PPN-nya golf 11%, untuk basket, pedal, renang, dan sebagainya adalah 10%. Jadi itulah yang diatur, dan kami mengatur itu bukan karena inisiatif dari pemerintah Jakarta, tetapi undang-undang yang mengatur itu, dan kami menerapkan itu. Sehingga dengan demikian ini ya, terakhir kali saya jawab urusan, ini kan pasti ada kaitannya sama pedal. Jadi pedal dikenakan 10%, golf 11%. Silakan kemudian mencari nafkah pekerjaan di Jakarta, karena Jakarta bagi saya terbuka bagi siapapun. Sehingga tidak ada cara-cara yang menurut saya ya tidak manusiawi seperti yang dulu. Kita buka lebar, monggo, tetapi persaingan di Jakarta juga tidak mudah. Sehingga dengan demikian kalau memang belum siap, yang pertama ya diurus. Kalau belum siap ya dipersiapkan terlebih dahulu. Dan di Jakarta kan seperti yang saya sampaikan akan ada balai latihan kerja, ada tempat-tempat untuk melakukan latihan. Termasuk kemudian balai rakyat akan segera kita fungsikan. Banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama, karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter. Hari ini tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Sumber Daya Air. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama, karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter, sehingga dengan demikian penanganannya semua pompa sudah kita hidupkan. Kemudian air sudah kita atur, pintu-pintu air, dan mudah-mudahan siang ini banjirnya sudah surut. Tadi saya secara langsung berkomunikasi dengan Ibu Ika, sumber daya air, dan sekarang proses sedang dilakukan di lapangan, karena memang kalau banjir kiriman cara penanganannya lebih gampang dibandingkan dengan banjir yang terjadi karena curah hujan yang tinggi dan selokan ataupun saluran yang tidak tertangani dengan baik. Saya bergembira sekali, apalagi kalau Mas Anies sama Mas Ahok udah rukun damai. Seperti yang saya sampaikan berulang kali,
Saya nggak punya beban, saya pasti akan meneruskan apa yang baik yang sudah dibuat oleh Bang Yos, apa yang baik yang sudah dibuat oleh Bang Foke, oleh Mas Anies, oleh Pak Ahok. Dan saya bergembira sekali apalagi kalau Mas Anies sama Mas Ahok udah rukun damai sejahtera. Saya juga bersyukur yang dulu yang namanya Forkabi sama EBR nggak pernah bersatu, sekarang rukun banget. Ini menunjukkan sudah waktunya Jakarta menatap ke depan untuk bekerja secara serius dan sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pasti mengikuti apa yang saya sampaikan ketika kampanye. Para Forkopimda yang hadir, mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Tetapi intinya adalah saya butuh pertolongan Bapak Ibu sekalian untuk membuat Jakarta menjadi kota yang membanggakan. Kenapa saya melihat ini? Saya ingin tahu banget bagaimana kondisi yang sebenarnya ketika sedang tidak ada hujan. Ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Rekan-rekan sekalian, secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Yang terjadi di dalam Tanjung Priok untuk muatannya yang harusnya 2.500 truk per hari, kemarin itu dipaksakan untuk menjadi 4.000 truk per hari, sehingga mengalami jam. Dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan, bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya. Karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat. Tetapi apapun karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali. Bahkan tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kalau diperlukan saya akan berkirim surat kepada Pelindo untuk memberikan peringatan sekeras-kerasnya atau cukup dengan Kepala Dinas. Dan yang penting ini tidak boleh terjadi kembali. Walaupun mereka mengatakan karena ada libur panjang 3 hari berturut-turut, kemudian habis Lebaran Idul Fitri mereka mau memanfaatkan itu, tetapi sekali lagi dampaknya kepada orang yang menggunakan transportasi di dalam Jakarta dampaknya luar biasa. Kita ketahui bahwa Tanjung Priok itu kapasitasnya 2.500 truk per hari. Kemarin dipaksakan 4.000 truk per hari. Yang mengelola yang namanya NPCT 1. Ini kan yang selalu dan di bawah Pelindo. Untuk itu saya sudah minta untuk Kepala Dinas melakukan cek lapangan. Setelah dilakukan pengecekan lapangan, memang di dalamnya terjadi jam nggak bergerak. Dan bukan 4.000 truk per hari, ternyata 7.000 truk per hari. Sehingga dengan demikian saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan maupun nanti saya sendiri akan memberikan peringatan sekeras-kerasnya. Bentuknya apa sedang kita rumuskan, ya. Bapak dikritik karena naik helikopter dan Pak Rano sendiri menggunakan perahu karet saat meninjau banjir. Sementara dibandingkan dengan Presiden yang jalan kaki, Pak. Gimana Pak tanggapan? Kritik itu merupakan obat yang sangat menyehatkan. Saya dikritik apa aja terima kasih, matur nuwun. Dan saya naik heli bukan permintaan saya, ada yang nawarin. Sehingga dengan demikian memang kenapa kemudian dilihat dari atas, karena pengen naturalisasi sodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi naik heli bukan untuk gagah-gagahan. Ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1
di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia. Boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel. Sekarang nomor satunya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor satunya Bandung. Nomor 2-nya Medan. Nomor 3 Palembang. Nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu.